Halo, kembali lagi dengan saya Rehan Raffi Udarojat. Walaupun belum ketemu ya, salam kenal. Di sini kita akan belajar mengenai RESTful API. Apa itu sih API? API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface. Adalah penghubung yang memungkinkan suatu aplikasi untuk berinteraksi dengan aplikasi lainnya dan berbagi data. Biasanya API ini dibuat oleh backend. Nah, nanti frontend tinggal mengambil data yang sudah disediakan oleh backend. Biasanya formatnya berbentuk JSON atau XML. Selanjutnya, apa itu REST? REST istirahat. Bukan, REST adalah Representational State Transfer, merupakan standar arsitektur komunikasi berbasis web yang diterapkan dalam layanan berbasis web, umumnya menggunakan HTTP protokol untuk komunikasi data. Jadi REST adalah arsitekturnya, API adalah ya komunikasi datanya. Jadi REST nanti merupakan standar arsitektur untuk API. Apakah REST dan RESTful itu sama? Tidak. REST itu hanya mendukung request method get dan post. Sedangkan RESTful request dan callback yang ada mengikuti standar yang ada dari get, post, put, fetch maupun delete. Standarnya bisa dicek di standards.rest. Lalu selanjutnya adalah tentang komponen RESTful API. Yang pertama ada desain URL. RESTful API kan diakses melalui www. Oleh karena itu, penamaan dan konsistensi URL pada IP itu akan menghasilkan API yang baik. Sebagai contoh, di sini ada API dengan penamaan /book, lalu /book/UID, lalu books kategori ID. Nah, dengan penamaan yang konsisten ini dan sesuai, jadi nanti API-nya bisa lebih maksimal dan lebih baik. Lalu yang kedua ada HTTP verb atau method. Pada RESTful API, metode pemanggilan URL umumnya menggunakan get, post, put, delete, dan ada lagi head dan patch, tapi jarang digunakan. Kembali lagi, RESTful itu sesuai yang standar, jadi bisa dicek di link yang tadi. Nah, ini ada contoh tentang HTTP method menggunakan get, post, put, dan delete. Di get misal /book. Nah, nanti yang outputnya nge-return semua yang ada di tabel atau collection buku. Kalau /book/ID nanti outputnya tampilkan buku berdasarkan ID. Selanjutnya kalau post, kita ambil payload atau body dari input untuk membuat data buku baru. Lalu ada put. Di sini untuk melakukan update kita butuh ID yang ada di ID mana yang mau kita ubah. Lalu ada delete. Di sini delete juga butuh ID, jadi delete-nya berdasarkan ID. Lalu yang ketiga ada HTTP status code. Setiap pemanggilan pada endpoint API harus ada status kodenya. Kenapa? Karena sebagai standarisasi respon dari setiap request yang ada. Sebagai contoh, kita melakukan get API pada /book ini. Nah, semua datanya tampil, tapi status code-nya ternyata 404. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi status code juga harus sesuai dengan standar yang ada dan sesuai dengan format yang ada. Ini ada di Wikipedia, sudah ada list HTTP status code, bisa dibuka dan dipelajari.
Nah, ini ada contoh status code-nya 200 berarti sukses, lalu muncul datanya juga, ada message-nya juga sukses Getbook by ID. Lalu ada versioning. Dalam membangun API REST, kita harus mencantumkan juga versi aplikasi kita. Kenapa? Karena hal ini berguna. Misal ada penambahan API baru, jadi dari versi 1 ke versi 2. Nah, jadi pengguna masih bisa menggunakan yang versi 1 dulu. Ya, walaupun versi 2 sudah ada, tapi jadi lebih reusable gitu. Lalu versioning itu ada dua, biasanya melalui URL maupun lewat header. Kalau lewat URL biasanya di slash yang awal. Contoh ini API Twitter versi 1.1 slash tentang apa API-nya, ini tentang trends. Lalu juga ada yang masuk di header di X, ini contoh API GitHub, tipenya itu GitHub versi 3. Lalu ke security tentang enkripsi, usahakan untuk selalu menggunakan protokol HTTPS untuk pengamanan dasar RESTful API. Jadi security itu juga penting karena API ini sebagai penghubung antara backend dan frontend, antara data yang dari database ke tampilan dari user. Jadi sangat penting dan juga harus ada keamanannya. Lalu tentang autentikasi, biasanya autentifikasi ini berupa token dan ada di dalam header seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk video selanjutnya tentang tutorial cara membuat API di Express. Terima kasih.